Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Alifta selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang saya hormati, dan selamat pagi teman-teman sekalian. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pembangunan ekonomi daerah. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan pokok bahasan terlebih dahulu. Yang pertama ada pembangunan infrastruktur daerah. Yang kedua, tata kelola ekonomi daerah. Yang ketiga, ada revitalisasi desa. Baik, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini apa sih yang dinamakan pembangunan ekonomi daerah? Nah, pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional. Nah, dalam perspektif ekonomi makro, pembangunan daerah berperan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan. Kemudian di Indonesia masih menghadapi kesenjangan pembangunan antar daerah, baik dari sisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, maupun kapasitas ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur daerah, tata kelola ekonomi daerah yang baik, serta revitalisasi daerah menjadi faktor strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Kita masuk ke slide 4, yaitu mengenai konsep pembangunan ekonomi daerah. Nah, pembangunan ekonomi daerah sendiri adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi dan sumber daya daerah tersebut. Nah, itu juga berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan. Kemudian itu juga didukung oleh kebijakan ekonomi makro daerah, khususnya kebijakan fiskal dan pembangunan sektor unggulan. Kemudian itu juga mengedepankan pemanfaatan potensi lokal dan partisipasi masyarakat. Baik, kita masuk ke slide 5, yaitu ada 3 infrastruktur daerah yang mencangkup fisik, sosial, dan ekonomi. Untuk infrastruktur fisik meliputi jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, listrik, dan air bersih. Kemudian untuk infrastruktur sosial meliputi fasilitas pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya yaitu infrastruktur ekonomi meliputi teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur ini juga menjadi persyaratan utama bagi berlangsungnya aktivitas ekonomi daerah tersebut. Kita langsung masuk ke slide 6, yaitu mengenai peran, dampak, dan tantangan infrastruktur dalam ekonomi makro daerah. Nah, kita langsung masuk ke perannya. Peran infrastruktur dalam ekonomi makro daerah ada 4 peran, yaitu yang pertama, meningkatkan kapasitas produksi daerah. Yang kedua, menurunkan biaya transaksi dan biaya distribusi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas faktor produksi. Yang keempat, yang terakhir, yaitu mendorong peningkatan produk domestik regional bruto atau yang disebut dengan PDRB. Kemudian kita masuk ke dampaknya. Dampak infrastruktur dalam ekonomi makro daerah, yaitu yang pertama, menciptakan lapangan kerja melalui proyek pembangunan. Yang kedua, menimbulkan efek penggandaan atau multiplier effect terhadap sektor ekonomi lainnya. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, menarik investasi dari dalam dan luar daerah. Kemudian kita bacakan tantangan infrastruktur dalam ekonomi makro daerah. Ada 5 tantangannya. Yang pertama, keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Yang kedua, ketimpangan pembangunan antar wilayah. Yang ketiga, perencanaan pembangunan yang belum optimal. Yang keempat, lemahnya pengawasan dan pengelolaan proyek.
Yang kelima, yang terakhir, yaitu solusinya sinergi pusat daerah dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau disebut juga KPBU. Kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Noval. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan teori ekonomi makro pembangunan ekonomi daerah tentang fokus dan desain. Nah, dalam fokus dan desain di sini itu tata kelola ekonomi daerahnya, yaitu proses pengeluaran sumber daya ekonomi oleh pemerintah daerah, kebutuhan mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menerapkan prinsip good economic governance, dan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Selanjutnya, prinsip tata kelola ekonomi daerah. Nah, prinsip tata kelola ekonomi daerah yaitu transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta kepastian hukum dan keadilan. Selanjutnya, peran APBD dalam tata kelola ekonomi. Peran APBD di sini itu APBD itu sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah, pengelolaan anggaran untuk sektor produktif, mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, dan yang terakhir peran APBD dalam tata kelola ekonomi yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, selanjutnya itu ada revitalisasi desa. Nah, dalam revitalisasi desa di sini dalam pembangunan daerah yaitu revitalisasi sendiri adalah suatu upaya menghidupkan kembali peran desa sebagai ekonomi rakyat. Nah, desa memiliki potensi besar di sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata. Revitalisasi desa di sini sendiri itu memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan desa yang mandiri dan produktif serta menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya ada strategi revitalisasi desa. Nah, strategi dalam pembangunan daerah di sini itu dengan cara pembangunan infrastruktur desa dengan meningkatkan sumber daya manusia desa, pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif desa, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa. Selanjutnya ada dampak revitalisasi desa terhadap ekonomi. Nah, dampaknya dengan revitalisasi ini terhadap ekonomi yaitu mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan. Jadi dengan merevitalisasi, kemiskinan itu semakin berkurang. Selanjutnya, mengurangi urbanisasi ke kota. Ketiga, menciptakan lapangan kerja lokal serta mendorong pemerataan pembangunan daerah. Jadi dengan melakukan revitalisasi desa itu memiliki dampak positif yang tadi untuk kehidupan masyarakat di desa yang lebih makmur dan sejahtera.